dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita berdoa. Syukur bagi ya Bapa yang memberi kami kehidupan dan menerangi kehidupan kami, memimpin perjalanan hidup kami hingga saudara kami akan menerima keberkatan pernikahan. Kiranya Tuhan melancarkan semua dan menjaga keluarga yang baru. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Allah dan Yesus Kristus firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Saya akan bacakan, inilah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan punya terang hidup. Itulah firman Tuhan, dan itulah ayat keberkahan untuk saudara berdua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila saudara sepagi bangun dan terbiasa membaca Alkitab, maka akan bertemu dengan ayat ini untuk seluruh AKBP di seluruh dunia. Dan ini saya angkat menjadi khotbah bagi kita pada saat ini, sebuah deklarasi yang luar biasa, karena itu diungkapkan dari Sangki atau terang itu sendiri. Itu diungkapkan oleh Yesus Kristus, itu disampaikan kepada orang banyak, bukan untuk kalangan tertentu, bahwa akulah terang dunia. Dan itu juga sampai kepada kita, bahwa Yesus mengatakan akulah terang dunia. Tujuannya supaya kami mempunyai terang hidup. Itulah tujuannya, saudara-saudara. Dan itu yang akan kita tangkap pada saat ini di dalam khotbah, bahwa kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah terang dunia. Dengan demikian kita memiliki terang hidup. Saya memilih dan menentukan ayat ini untuk pernikahan yang berdua. Karena apa? Apabila saudara sudah memiliki terang hidup, maka perjalanan hidup saudara berdua akan ada di dalam terang. Firman berkata, tidak ada orang yang berjalan di dalam kegelapan, karena sudah diterangi oleh terang dunia Yesus Kristus. Ini menjadi kebahagiaan kita semua, saudara, termasuk kebahagiaanmu dan juga kebahagiaan istrimu nanti, bahwa hidup di dalam terang, tidak di dalam kegelapan, itu akan menyinari dan mewarnai kehidupan saudara terus sampai akhir. Karena bagi kita tidak ada istilah kekekalan. Apapun yang terjadi hanya bisa kalau mati. Kan begitu. Artinya saudara, bahwa itu firman Tuhan di dalam pemberkatan ini untuk saudara berdua dan mengingatkan kami juga semua. Itu berarti hidup keluarga harus di dalam terang, supaya sesuai dengan panggilan, supaya aman, supaya saudara juga merasa bahagia dan terberkati. Saudara, ketika orang masuk ke jenjang pernikahan, siapa yang tidak terpikir itu agak biru? Pasti semua terpikir dan menginginkan. Siapa yang tidak terpikir untuk asal-asal terhormat, berwibawa? Semua mengharapkan itu. Tidak salah. Siapa yang tidak terpikir ingin hamoran? Semua mengharapkan itu. Tidak salah. Tetapi firman Tuhan berkata, itu hanya akan diberikan oleh Tuhan. Apa yang kita dapatkan dan harapkan itu Tuhan yang memberi. Hanya satu syaratnya, buat saudara, Tuhan akan memberikan apa yang ada di hatimu, akan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Anda hidup di dalam terang. Karena keinginan hatimu adalah keinginan yang diterangi oleh Tuhan. Tentu keinginan itu disenangi juga oleh Tuhan. Karena rencana-rencanamu juga rencana di dalam terang. Hidup keluarga dan keluarga besar, ibu bapak, saudara, hidup di dalam terang, tentu menghadapi tantangan, menghadapi tekanan juga, dan tekanan terdekat
meneruskan pada konseling pernikahan. Dan karena pada konseling pernikahan itu saya hanya berhadapan dengan calon, dan itu akan saya sampaikan sekarang kepada saudara. Yang pertama, jangan coba-coba intervensi untuk mereka. Orang tua maupun keluarga besar berubah. Jangan sekali-kali intervensi, karena yang mengambil keputusan dan yang akan berjuang menghadapi konsekuensinya adalah mereka. Kita ini sebatas keluarga besar atau keluarga dari mereka. Oleh karena itu, tidak usah menggumul dalam hati, karena saudara juga ketika pernikahan saudara menginginkan hal yang sama, jangan dicampuri, jangan intervensi. Kalaupun ada persoalan mereka sudah dewasa, berilah masukan, berilah pertimbangan, tapi bukan menentukan, bukan memaksa. Karena itu, saudara, orang dan calon, apa yang ada di hatimu sudah saya sampaikan di sini. Begitu. Oleh karena itu, Ibu Bapak, itu yang ada di hati mereka berdua. Dan sudah saya sampaikan di gereja ini kepada saudara. Oleh karena itu, jangan kita melanggar hal itu. Banyak hal lain yang akan membawa mereka lebih baik. Dan yang saya sampaikan, yang pertama dan terpenting dalam rangka ini adalah intervensi keluarga yang sering membuat keluarga yang baru itu rusak. Tapi kalian juga sebagai keluarga yang baru perlu juga dengan rendah hati, kalau ada masukan didengar, diterima dan dipertimbangkan. Tapi keputusan tetap pada saudara berdua. Begitulah salah satu contoh saudara bagaimana orang yang hidup di dalam terang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan secara khusus kalian berdua yang akan menerima perkataan kita. Tuhan menerangi perjalanan hidup saudara mulai dari titik nol keluarga, menerangi perjalanan dunia kerja saudara. Mereka ini satu kantor di satu departemen akan menghadapi pergumulan juga suatu saat apabila pindah-pindah mungkin akan jauh. Dan ini juga harus sudah dipersiapkan. Dan ingat yang kedua, dunia kerja adalah dunia yang harus benar-benar diantisipasi, karena itu juga bisa merusak keluarga. Itu juga sudah kita bicarakan. Oleh karena itu siap-siap kalau persoalan itu datang. Prioritas untuk saudara itu apa? Saudara, demikianlah percakapan kami, dan itu menjadi khotbah buat kita supaya kita juga tahu untuk meneruskan pelajaran-pelajaran seperti ini kepada anak-anak yang akan menikah kelak di kemudian hari. Tuhan juga memberkati seluruh perjalanan adat. Ini juga penting hal yang ketiga, karena banyak persoalan-persoalan tentang keluarga, akhirnya urusan marga dan adat yang menyelesaikan. Karena kita hidup di sana, kita mempertimbangkan sekali dunia adat istiadat itu, dan itu termasuk salah satu yang membuat orang Batak ini eksis. Tidak seperti kebanyakan yang sedang terjadi di dunia luar sana. Karena kita punya ikatan-ikatan persaudaraan yang tidak gampang untuk dilupakan. Ingat, keluarga Simalungun adalah keluarga besar, dan ingat, keluarga Simalungun juga keluarga besar. Melangkahlah bersama dengan baik, Tuhan akan menjaga, karena terang dunia sudah datang dan Anda hidup di dalam terang. Kita berdoa. Terpuji Bapa di dalam Yesus Kristus. Sekarang kami menyerahkan
yang akan membentuk sebuah institusi baru pernikahan. Mereka sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, terang akan menjadi terang kehidupan bagi mereka. Itulah modal mereka menjalani perjalanan keluarga ini. Kami yakin Roh yang Kudus menjaga mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara termaksud akan melaksanakan perkawinan